warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman semuanya ya. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman. Ya, kali ini kita ketemu di mata kuliah akuntansi syariah. Untuk kesempatan kali ini kita pertemuan yang kedua ya, kita membahas mengenai kalau kemarin sejarahnya akuntansi dalam pemikiran Islam. Nah, sekarang kita masuk konsep akuntansi syariahnya ya. Kemarin definisinya, sekarang kita konsepnya. Nah, berbicara mengenai konsep akuntansi syariah itu berkembang itu dari beberapa hal atau beberapa faktor ya. Nah, memang akuntansi syariah ini berkembang, pengantarnya medianya itu waktu itu perkembangan yang cukup pesat di negara-negara Islam memang ya, khususnya di Arab Saudi ya. Nah, seperti yang pernah dituliskan oleh Hobbes tahun 1985. Jadi Hobbes ini menyatakan setiap ilmu tumbuh ya dari kemahiran yang diupayakan. Jadi sebelum menjadi ilmu harus ada praktek dan pengalaman. Jadi intinya ini sebuah teori ya atau ilmu itu berkembang atau muncul ya dalam tanda munculnya itu tidak berasalkan dari ilmu, justru itu berasal dari pengalaman, intinya gitu. Jadi pengalaman yang dikaji sehingga muncul namanya sebuah teori. Nah, jadi ilmu itu sebetulnya hasil dari pengalaman ya. Nah, makanya kadang kita kita menemukan teori tidak sesuai dengan praktek, yaitu memang hal yang wajar. Karena apa? Semua itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, terutama faktor lingkungan. Ketika sebuah kompetisi bisnis dihadapkan pada lingkungan yang modern, ya otomatis ilmunya harus ilmu bisnis yang konsepnya adalah modern, seperti itu ya, seperti itu. Ya, memang nanti sejarahnya ilmu itu muncul kalau kita berbicara, karena kita ranahnya saat ini adalah akuntansi syariah, ya memang kita membahas mengenai perkembangan ilmu akuntansi syariah atau munculnya ilmu akuntansi syariah, seperti itu. Kalau ilmu umum pun juga seperti itu, jadi muncul dari pengalaman, seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi kemahiran waktu itu ya memang sebuah pengalaman terus kemudian dituangkan ke dalam sebuah catatan. Nah, waktu itu belum ada catatan ya, istilahnya masih berupa kayak manuskrip itu, kemudian dikumpulkan, dijadikan satu sehingga dikaji, muncullah namanya ilmu. Nah, waktu itu memang akuntansi itu bisa berkembang pesat karena kebutuhan sebuah negara untuk mengelola pendapatannya. Pendapatan dari zakat, dari upeti, waktu itu upeti ya. Kalau sekarang upeti itu cikal bakalnya pajak era sekarang. Dan yang ketiga itu harta sitaan, itu harta rampasan perang waktu itu ya, waktu itu. Nah, itu harus dikelola dengan baik. Nah, intinya Sultan memerintahkan bahwasanya keuangan negara harus dikelola dan itu nanti bisa digunakan sebagai sarana untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mengantarkan lagi ya akuntansi itu bisa berkembang karena waktu itu pertama kali dalam operasional sebuah negara itu membutuhkan sebuah pencatatan ya, pengelolaan keuangan dan seterusnya. Nah, ini merujuk pada firman Allah ya, surat At-Taubah ayat 60, bahwasanya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya ya. Terus untuk memerdekakan budak atau orang-orang yang berhutang ya, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau safar ya. Ya, dan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Jadi memang ini firman Allah surat At-Taubah ayat 60 ini memang sesungguhnya itu Allah itu memerintahkan kita pengelolaan zakat atau penyaluran zakat itu ke beberapa kriteria tadi ya, fakir miskin, mu'alaf, terus budak yang dimerdekakan, terus kemudian orang yang terlilit hutang ya, seperti itu, atau amil atau pengurus-pengurus zakat itu sendiri. Nah, jadi
akuntansi itu pertama kali atau mungkin cikal bakalnya itu sebetulnya ketika waktu itu akuntansi syariah ya Mas. Akuntansi syariah itu muncul pertama kali karena memang untuk pengelolaan zakat ya. Nah, lembaga yang mengelola itu, bendaharawannya itu yang dinamakan Baitul Mal waktu itu. Nah, itu Baitul Mal seperti itu. Nah, jadi memang Baitul Mal itu lembaga yang khusus mengelola dana-dana sosial ya, dan dana-dana kebajikan. Nah ini seperti para ilmuwan ya, ini yang pertama ada ilmuwan dari orang-orang Muslim ya, ilmuwan Muslim ya. Menurut Al-Khashandi bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya seorang akuntan harus berpegang pada aturan-aturan dan aturan-aturan yang telah disiapkan sebelumnya ya, dan tidak boleh melanggar ya, selamanya. Jadi memang ini yang memunculkan cikal bakal bahwasanya akuntansi itu digunakan sebagai sistem pengendalian internal atau sebagai alat pengendali. Nah, itu Al-Khashandi ya, Al-Khashandi ya, Al-Khashandi ya, Al-Khashandi. Nah, itu. Kemudian tokoh yang lain Imam Ghazali. Jadi kalau Imam Ghazali menyebutkan faktor pendukung perkembangan akuntansi itu berkembang untuk pengawasan diri ya, di mana dia asas pengawasan. Nah, jadi pengawasan di sini waktu menurut Imam Ghazali itu pengawasan maksudnya itu dia takut kepada Allah. Pengawasan itu pengawasan Allah kepada manusia ya, seperti itu. Dan itu mencerminkan seorang muslim yang berakidah. Nah, itu. Jadi memang akuntansi itu digunakan sebagai dari dua tokoh ini sudah dapat disimpulkan sementara bahwasanya memang akuntansi itu bisa digunakan sebagai alat pengendalian sebuah organisasi. Ya, seperti itu. Bisa digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan negara, seperti itu. Jadi intinya orang yang mempunyai akidah, intinya dari orang muslim yang berakidah itu dia beranggapan bahwasanya mereka selalu diawasi Allah. Jadi mereka itu ketika mau melakukan sesuatu perbuatan yang tentunya dilarang oleh Allah, dia takut. Nah, itu orang yang kalau konsep dari sebuah akidah, orang yang berakidah ya. Jadi dia tidak berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung melanggar dari tuntunan yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, firman-Nya ini surat Al-Baqarah 284 yang maknanya, dan jika kamu melihat apa yang ada di hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Intinya orang itu harus selalu merasa bahwasanya dia itu diawasi oleh Allah, jadi takut akan Allah. Dan dia merasa nanti akan mengalami hisab atau penimbangan amal seperti itu. Nah, itu Al-Baqarah 284. Ini yang sebetulnya dasarnya kenapa akuntansi syariah itu dimunculkan, perlu dimunculkan. Ya. Setelah itu perkembangan buku-buku akuntansi ya di kantor-kantor, di pemerintahan ini kalau menurut sejarah terjadi pada masa Khalifah Al-Faruq Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu berkata, hisablah, jadi Umar itu berkata, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Nah, jadi timbanglah amal kalian sebelum nanti ditimbang di alam akhirat ya. Jadi Umar bin Khattab pun sudah memberikan rambu-rambu bahwasanya kalian itu harus orang itu ya, intinya orang itu harus nanti melakukan hisab pribadi dulu, hisab sendiri. Jadi intinya kita harus menimbang. Jadi kita ketika hidup di dunia itu kita harus merenungkan amalan apa yang sudah kita jalankan, dosa-dosa apa yang sudah kita jalankan. Harusnya nanti kalau bisa dosanya itu kita kurangi, yang amalannya kita tambah, intinya seperti itu. Nah, itu seperti di Al-Isra ayat 14, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri dan waktu ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Ini Al-Isra ayat 14.
Nah itu. Nah kemudian ada lagi firman Allah ini dari hadis, kalau ini ya hadis riwayat Abu Daud, wahai Khoyim, beruntunglah kamu jika meninggal tidak dalam keadaan menjadi amir, tidak menjadi pencatat atau khotib, dan tidak menjadi pemimpin. Nah, jadi intinya ketika sebetulnya hadis ini kalau saya sedikit memaknai bahwasanya orang itu ya harus apa ya istilahnya harus selalu mensyukuri apa yang sudah menjadi nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau di sini tidak menjadi pencatat, karena pencatat itu sebagai saksi, intinya sebagai saksi. Ketika kita menjadi saksi sebuah keburukan, kita juga akan mendapatkan dosa, ya, seperti itu. Jadi khotib di sini waktu itu maknanya orang yang melakukan pencatatan atau menghitung. Kalau zaman sekarang mungkin akuntan lah istilahnya, akuntannya, orang yang menghitungnya, seperti itu. Itu khotib waktu zaman dulu. Nah itu. Nah jadi pemasukan tadi ya sudah saya singgung, pemasukan negara yang semakin banyak membutuhkan namanya akuntansi syariah, seperti itu. Nah kemudian pada zaman dahulu itu kaum muslimin di negara Islam itu mengenai pembagian piutang menjadi 3. Nah ini sudah masuk ke ranahnya akuntansi ya. Jadi akuntansi itu waktu itu kaum muslimin sudah mengenang namanya piutang. Piutang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama aroid minal mal, piutang yang memungkinkan dapat ditagih. Nah, kalau nama sekarangnya itu ad-duyunul jayidah. Ini collectible debt. Jadi istilahnya piutang lancar kalau zaman sekarang, ya. Terus ada yang yang kedua al-munkasir minal mal, piutang yang mustahil untuk didapatkan. Istilah sekarang ad-duyunul ma'dumah. Ini bad debt. Jadi piutang yang memang tidak bisa ditagih, ya. Kemudian yang ketiga al-mutazir wal mutahayyir wal mutahid minal mal, piutang yang diragukan untuk didapatkan atau doubtful debt. Jadi kalau di dalam lembaga keuangan zaman sekarang ada call 1, call 2, call 3. Call 1 itu masih kategori lancar, call 2 diragukan, call 3 macet. Nah zaman dulu ternyata sudah ada ini. Ini pada masa Daulat Abbasiyah tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Ya, itu sebetulnya orang Islam sudah mengenal akuntansi syariah itu dari situ waktu itu, ya. Kemudian setelah itu berkembang dan memang waktu itu akuntansi syariah timbul dan tenggelam seperti itu. Nah, ini ada beberapa riset dari tokoh-tokoh ilmuwan ya, baik tokoh internasional seperti Hendriksen, Robert Arnold, ya, Gambling, Muller, Sabri, dan Jeb, Ahmed, Berkouli, Scott, ya. Itu dia merupakan salah satu ilmuwan ilmuwan Eropa yang melopori perumusan akuntansi berdasarkan aspek keadilan, kebenaran, dan etika. Ini yang menjadi cikal bakal akuntansi syariah memang itu. Kemudian yang dari Jepang, dari Asia, Toshikabu Hayashi 1995, dia meneliti bahwasannya membahas akuntansi kapitalis itu dalam akuntansi kapitalis dia mengembangkan akuntansi yang khusus membahas mengenai zakat, praktek zakat, dan bisnis di Arab Saudi. Nah ini juga yang menjadi pendukung, ya, penguat. Jadi orang Jepang itu sudah pernah ada yang meriset tahun 95. Jadi berdasarkan akuntansi secara umum, ya, akuntansi kapitalis itu dia turunkan menjadi khusus pengelolaan zakat. Nah ini yang menjadi pendukung munculnya atau berkembangnya akuntansi syariah tahap kedua menurut saya, karena ini setelah masa tenggelamnya namanya akuntansi syariah. Kemudian ada Hussein Sahata berbicara tentang kaidah akuntansi Islam itu tahun 2001. Nah kemudian dari Indonesia itu ada Sofyan Safri Harahap 91 sampai 92, kemudian Iwan Triwono 97,
Ahyar tahun 97, Hartanto Widodo tahun 97, Muhammad 99. Nah, Muhammad ini sampai sekarang beliau sudah menjadi guru besar ya, sudah profesor. Saya pernah mengikuti seminar beliau ya jadi Muhammad itu sudah meriset tahun 99 ya, sekarang sudah memunculkan buku akuntansi syariah ya yang kita gunakan sebagai rujukan. Khususnya saya sudah menggunakan rujukan ke beliau. Kemudian ada Iwan Triwono dan Muhammad As'ud ya, tahun 2001. Mereka mencoba memformulasikan konsep zakat dan konteks metafora zakat dalam akuntansi syariah. Jadi beliau itu yang salah satu ilmuwan di Indonesia yang melakukan riset dan pengembangan akuntansi syariah. Mungkin itu dulu teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.